Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cordova TV, selamat berjumpa kembali dalam program Mengenal Lebih Dekat dengan saya, Eko Zain, Dai Ambasador Dompet Duafa di Numea. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddini amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Ada sebagian di antara mereka yang mencoba mencari kebahagiaan tersebut di dalam harta. Ada yang mencoba menggapainya dengan menggunakan jabatan. Ada pula yang mengejarnya dengan menggunakan berbagai macam ukuran-ukuran yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Lantas, apakah memang betul bahwasanya kebahagiaan itu diukur dari hal-hal yang bersifat material? Sahabat Cordova TV, jika seandainya kebahagiaan itu diukur dari uang, tentu orang-orang yang memiliki harta berlebih adalah mereka yang paling bahagia. Tapi kenyataannya justru orang-orang yang memiliki uang yang banyak dilanda kecemasan, dilanda kegelisahan, dan tidak mendapatkan bahagia sama sekali. Jikapun mereka merasa bahagia, maka kebahagiaan tersebut merupakan kebahagiaan yang semu. Begitu pula dengan ukuran-ukuran materi yang lainnya. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan hakiki kepada mereka. Lantas, dari manakah seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Sebenarnya, kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan dua hal, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, in asobathu sarra syakara wa in asobathu dharra sabar. Kebahagiaan itu terletak pada penyikapan atas kondisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Jika dia diberikan kemudahan, jika dia diberikan kesenangan, jika dia diberikan nikmat, maka sikap yang paling proporsional untuk menghadapi ini adalah dengan cara bersyukur. Orang yang senantiasa bersyukur dengan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi manusia yang paling bahagia. Meskipun jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlalu besar, tapi dia menanggapinya dengan ridho, dia menanggapinya dengan qanaah, rasa puas, dia menanggapinya dengan rasa syukur. Yang sedikit akan menjadi terasa banyak, yang banyak akan memberikan keberkahan bagi orang tersebut. Sedangkan ketika seorang itu ditimpa dengan kemalangan, dengan kesusahan, dengan kesedihan, maka sikap paling ideal yang harus dimilikinya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, segala macam ujian akan terasa sangat ringan. Dengan bersabar, orang akan menganggap segala yang ditimpakan kepadanya merupakan salah satu bentuk rasa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dengan dua sikap ini, segala apapun yang ditimpakan kepadanya, yang diberikan kepadanya, baik melalui kesenangan maupun melalui kesusahan, akan disikapi dengan positif.
Orang yang tidak bisa berpikiran positif, dia tidak akan pernah bahagia. Ketika diberi kesenangan, dia akan mengeluh karena merasa kurang banyak. Ketika ditimpa dengan kemalangan, dia akan sibuk menyalahkan sana, menyalahkan sini, bahkan mungkin akan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sesuai dengan takarannya masing-masing. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu hal kepada manusia, baik kesenangan maupun kemalangan, melebihi kapasitas yang dimiliki oleh hamba tersebut. Sahabat Cordova TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya kita bisa menemukan kebahagiaan ini dengan meningkatkan rasa syukur kita dan mempertinggi kesabaran kita? Kita bisa melakukan beberapa hal yang pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'arij. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Memang sifat dasar manusia itu adalah suka berkeluh kesah. Mendapatkan kenikmatan, dia cenderung untuk ingkar. Ketika mendapatkan kemalangan, dia cenderung untuk menyalahkan semua pihak. Tapi ada beberapa orang yang dengan rasa syukurnya, dengan rasa sabarnya bisa menghadapi situasi-situasi seperti ini secara proporsional. Yang pertama katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali mereka, orang-orang yang menunaikan ibadah sholat. Mereka senantiasa menjaga sholatnya. Orang-orang seperti ini melatih dirinya untuk terus bersabar, sholat 5 waktu di setiap saat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya. Orang yang seperti ini tidak akan pernah mengeluh. Karena apa? Dari sebagian waktunya yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala minta, dia dengan ikhlas, dia dengan ridho memberikannya tanpa ada keluh kesah sama sekali. Kemudian yang kedua, ciri agar kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisairi wal mahrum. Memahami bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesenangan, memberikan kita rezeki, memberikan kita banyak harta, di dalam sebagian harta itu terdapat haknya orang-orang yang tidak mampu. Terdapat hak orang-orang papa yang membutuhkan. Ketika kita mau berbagi, ketika kita mau memberi kepada orang lain, maka secara tidak langsung kita sudah meminimalisir sifat keluh kesah kita. Karena apa? Kita sadar bahwasannya ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita menjadi hamba yang lebih bersyukur. Kita menjadi hamba yang lebih bisa menghargai pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidhun. Salah satu cara agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan mensyukuri nikmat keluarga yang kita miliki dan tidak mencari kesenangan di luar apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Kita memiliki sesuatu yang halal di rumah dan kita tidak terfikir sama sekali untuk mencari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di luar rumah. Ketika ada orang yang suka mencari daging babi di luar yang sudah jelas haram, padahal di rumahnya terdapat daging sapi yang halal, orang ini tentu tidak memiliki kebahagiaan sama sekali. Orang ini masih bingung dalam menentukan konsep kebahagiaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian perjumpaan kita hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat Cordova TV, jangan lupa untuk terus mengikuti program lebih dekat di Cordova TV. Wabillahi hidayah wa taufik, wa huwal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.